Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memberikan taklif kepada kita dengan dua bentuk taklif. Yang pertama adalah al-ibadah, kemudian yang kedua adalah al-imarah, imaratul ardh. Perlu kita ketahui bahwa ibadah adalah wasilah li tahqiqil ghayah, wasilah untuk sampai kepada tujuan utama. Artinya bahwa ibadah ini sendiri bukan maqsudun li dzatiha. Ya, bukan ibadah ini bukan menjadi tujuan akhir, tetapi dia adalah jalan menuju tujuan. Ya. Tujuan dari ibadah ini adalah apa? Tazkiyatun nafsi. Untuk kita mensucikan jiwa. Untuk kita mentarbiyah diri. Nah, maka untuk sampai kepada tujuan tazkiyatun nafsi, maka semua ibadah harus kita lakukan dengan cara yang benar, dengan tata cara dan adab-adab yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sekali lagi bahwa ibadah itu bertujuan untuk mensucikan jiwa kita, mentarbiyah diri kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Nah, berarti solat diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana, sebagai jalan bagi kita untuk dapat memperbaiki diri kita dari dalam. Jadi harus ada islah dakhili terlebih dahulu sehingga nanti kita dapat melakukan islah khariji. Karena kalau dari dalam diri kita itu belum diperbaiki, maka mustahil kita dapat memperbaiki yang ada di luar. Karena kaidah mengatakan faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat memberikan sesuatu tersebut. Kemudian puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sekali lagi, tujuannya adalah supaya kita sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa, di mana kesucian jiwa betul-betul terwujud. Zakat, ya, tujuannya adalah untuk mentarbiyah diri, untuk membersihkan sifat-sifat ananiyah yang lebih mengutamakan diri sendiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi sedekah bertujuan untuk mensucikan diri kita, sekaligus juga untuk mensucikan harta kita. Jadi pada hakikatnya bahwa semua ibadah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita supaya kita dapat mewujudkan taklif yang kedua, yaitu imaratul ardh, supaya kita dapat mengadakan perbaikan di luar. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari bumi, dari tanah, dan Allah meminta kita, membebani kita untuk memakmurkan bumi. Nah, maka bumi ini, kehidupan ini tidak akan dapat makmur kalau hati kita masih hampa, kalau hati kita masih kropos, kalau jiwa kita itu masih rusak. Nah, maka perbaikan di luar itu harus dimulai dengan perbaikan di dalam. Nah, maka ini diantara hikmah disyariatkannya ibadah-ibadah di dalam Islam. Nah, maka untuk mencapai tujuan tersebut, ya, maka ibadah tersebut harus dijalankan dengan adab-adabnya. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa, ya, adab adalah ruh dari segala sesuatu. Nah, maka yang paling penting dari menjalankan ibadah itu bukan hanya sekedar kita keluar dari kewajiban, melepaskan diri dari tanggung jawab kewajiban kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan ibadah tersebut. Ilmu, jasad, ibarat jasad. Rohnya adalah adab. Subhan